Perkenalkan, nama saya Mahfidah dengan NIM 2118099 dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan dari pengertian tes. Jadi istilah tes itu diambil dari kata testum, suatu pengertian dalam bahasa Perancis kuno yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Itu menurut bahasa Perancis kuno. Ada pula yang mengartikan tes itu suatu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Adapun menurut Jemari, tes itu merupakan salah satu cara untuk mengukur, untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Jadi ada beberapa istilah menurut Dr. Amir Dain Indra Kusuma di dalam bukunya, yaitu Evaluasi Pendidikan, bahwa arti tes itu suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan yang diinginkan seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Ada beberapa istilah dalam bahasan pengertian tes ini. Yang pertama ada tes, terus testing, terus test dan tester. Yang pertama tes, yaitu merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur suatu dalam suasana dengan cara atau aturan yang ditentukan. Yang dua ada testing, yaitu merupakan waktu tes tersebut dilaksanakan. Dapat juga dikatakan testing adalah saat pengambilan tes. Yang ketiga ada tester. Dalam istilah Indonesia adalah responden yang sedang mengerjakan tes. Yang terakhir ada tester. Tester ini yaitu orang yang dikenai tes tersebut atau yang diserai untuk melaksanakan pengambilan tes terhadap para responden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan materi tentang tes hasil belajar bentuk objektif. Tes hasil belajar bentuk objektif yaitu sering disebut dengan istilah short answer test, dan salah satu hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat dijawab oleh tester dengan cara memilih salah satu jawaban yang sudah disediakan. Ada beberapa tipe tes objektif, yaitu yang pertama butir soal tipe benar atau salah. Butir soal tipe benar atau salah adalah butir soal yang terdiri dari pernyataan yang disertai dengan alternatif jawaban, kemudian dengan menyatakan jawaban benar atau salah. Kemudian yang kedua yaitu tes objektif bentuk menjodohkan. Tes objektif bentuk menjodohkan ini adalah bentuk tes mencari pasangan, menyesuaikan dan mencocokkan jawaban yang benar. Kemudian yang ketiga yaitu tes objektif bentuk fill in atau yang sering disebut dengan isian, adalah tes berbentuk cerita atau karangan. Yang keempat yaitu tes objektif bentuk melengkapi yang sering disebut dengan istilah melengkapi atau menyempurnakan. Tes ini mirip dengan fill in, adapun perbedaannya yaitu bahwa tes fill in ini bahan yang diteskan merupakan salah satu kesatuan cerita, sedangkan tes bentuk completion itu tidak harus demikian. Yang terakhir yaitu tes objektif bentuk pilihan ganda. Tes objektif bentuk pilihan ganda adalah di mana masing-masing tes itu disediakan lebih dari kemungkinan jawaban dan hanya satu dari pilihan tersebut yang paling benar atas jawabannya.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Puji Lestari dengan NIM 2118035. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Humaira Salsabila mengenai macam-macam tes. Nah, yang kedua ada tes lisan. Apakah tes lisan itu? Tes lisan ini merupakan tes yang pelaksanaannya dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dengan peserta didik. Nah, tes ini juga dapat dilakukan untuk menguji siswa baik secara individu ataupun secara kelompok. Seperti dalam ujian sekolah, ujian kompetensi, kemudian ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada tes perbuatan atau sikap. Tes perbuatan atau sikap ini merupakan tes yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan tindakan ataupun perbuatan dari peserta didik. Pada intinya ada dua unsur yang disajikan dalam penilaian tes perbuatan atau sikap ini. Yang pertama ada proses, kemudian yang kedua ada produk. Nah, kalau penilaian proses ini merujuk pada pengukuran keterampilan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan tugas yang diberikan oleh pendidik. Nah, kalau proses penilaiannya merujuk pada kualitas hasil dari proses yang dilakukan oleh peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pendidik. Kemudian contoh dari tes perbuatan atau sikap ini diantaranya ada praktek wudhu, kemudian praktek sholat, terus praktek ujian komputer, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Husna, NIM 2118038. Di sini saya akan menjelaskan poin yang C mengenai kaidah penyusunan soal. Nah, kita akan membahas 3. Yang pertama soal pilihan ganda, yang kedua soal isian, dan yang ketiga adalah soal uraian. Kita masuk poin yang pertama, yaitu soal pilihan ganda. Di sini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama dari segi materi. Soal pilihan ganda harus sesuai dengan indikator. Yang kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis. Nah, homogen di sini adalah semua pilihan jawaban harus berasal dari materi yang sama seperti yang ditanyakan oleh pokok soal. Yang berikutnya, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Ya, karena ini adalah soal pilihan ganda, jadi salah satunya harus ada yang benar. Misalnya ada opsi A sampai C, nah dari A, B, C itu ada salah satunya yang jawabannya adalah benar. Terus yang selanjutnya dari segi konstruksi. Yang pertama, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Yang ketiga, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Yang keempat, pokok soal jangan mengandung pertanyaan yang negatif, yang bersifat negatif. Terus yang kelima, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Jadi diusahakan ketika membuat jawaban, misalnya dari opsi A sampai C, itu panjangnya diusahakan relatif sama. Terus yang berikutnya, yang keenam, pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas benar atau semua pilihan jawaban di atas salah. Nah, yang ketujuh, pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka tersebut. Jadi kalau soal matematika, contoh soal matematika, nah itu pilihannya atau jawabannya itu bisa disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka tersebut. Yang selanjutnya,
gambar, grafik atau diagram atau yang sejenisnya yang terdapat pada soal itu harus berfungsi, harus jelas fungsinya. Gitu. Terus yang ke-9, butir materi soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Nah, itu adalah dari segi konstruksi. Yang berikutnya dari segi bahasa. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Jadi diusahakan jangan menggunakan bahasa daerah. Kecuali memang mata pelajarannya adalah bahasa yang diajarkan, bahasa daerah yang diajarkan di dalam sekolah tersebut. Terus yang selanjutnya, pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan kata kesatuan, satu kesatuan pengertian. Jadi tidak diperkenankan untuk menggabung atau mengulang kata atau frasa yang bukan merupakan satu kesatuan. Nah, itu adalah kaidah penyusunan soal pilihan ganda. Yang berikutnya yaitu isian. Nah, yang pertama dari segi materi sama, soal harus disusun sesuai dengan indikator. Yang kedua, materi yang diukur sesuai dengan tuntutan jawaban singkat. Nah, yang selanjutnya dari segi konstruksi. Yang pertama, pertanyaan disusun dengan bentuk pertanyaan langsung agar siswa lebih mudah merumuskan jawaban singkat. Jadi pertanyaannya itu diusahakan disusun dalam bentuk pertanyaan langsung agar siswanya itu bisa menjawab secara singkat. Terus yang kedua, pertanyaan disusun dengan bentuk pertanyaan yang menuntut jawaban singkat dan yang berupa kata, angka, simbol, atau kelompok kata. Jadi pertanyaannya disusun dalam bentuk pertanyaan yang menuntut jawabannya itu ya pendek, tidak panjang. Tidak panjang. Terus yang ketiga, tempat jawaban hendaknya berupa titik-titik, berupa garis lurus, bukan titik-titik ya, tapi berupa garis lurus. Terus yang keempat, hindari pertanyaan yang menggunakan kata yang langsung mengutip dari uraian buku pelajaran. Yang kelima, pertanyaan hanya ada satu jawaban yang benar. Yang selanjutnya, tempat jawaban yang dikosongkan harus sama panjangnya dan ditempatkan setelah pertanyaan. Yang keenam, jika jawaban yang dikehendaki adalah menuntut satuan urutan, maka ungkapkanlah secara rinci di dalam pertanyaan. Yang berikutnya dari segi bahasa dan budaya. Nah, dari segi bahasa dan budaya, ini yang pertama, gunakan pertanyaan yang menuntut jawaban singkat. Misalnya dengan menggunakan kata siapa, kapan, di mana. Nah, itu contohnya. Berapa. Yang kedua, bahasa soal harus komunikatif dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan siswa. Yang ketiga, gunakan bahasa Indonesia yang baku. Yang keempat, soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau tabu. Yang berikutnya adalah soal uraian. Dari segi materi, yang pertama, soal disesuaikan dengan indikator dan menuntut tes bentuk uraian. Yang kedua, batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sesuai. Terus yang ketiga, materi yang diukur sesuai dengan kompetensi. Yang keempat, isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang, jenis sekolah, dan tingkatan kelas. Jadi harus sesuai dengan tingkatan kelas, misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9, atau kelas yang lainnya. Yang kedua, dari segi konstruksi. Yang pertama, ada petunjuk yang jelas mengenai cara mengerjakan soal. Jadi sebelum
ada soal harus ada petunjuknya dulu bagaimana cara untuk mengisi sebuah pertanyaan tersebut. Terus yang kedua, rumusan kalimat soal atau pertanyaan menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawabannya terurai. Gunakan kata-kata misalnya mengapa, bagaimana, terus tafsirkan, bandingkan. Nah, itu. Terus yang ketiga, gambar, grafik, tabel, diagram atau sejenisnya harus jelas berfungsi. Yang keempat, ada pedoman penskoran. Dari segi bahasa, yang pertama, rumusan kalimat atau kalimat soal atau pertanyaan harus komunikatif. Yang kedua, butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Yang ketiga, tidak mengandung kalimat atau kata yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. Yang keempat, tidak mengandung kata yang menyinggung perasaan. Dan yang terakhir, tidak menggunakan bahasa yang berlaku di daerah tertentu atau bahasa yang tabu. Nah, begitulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.